diskusi ini adalah satu bisnis model dari bisnis model seperti itu. Ini senang sekali untuk bisa bersama Anda dengan Anda semuanya. Kita mulai bicara ini dengan perlu saya ingatkan juga bahwa kita punya interpreter di sini, penerjemahan kalau Anda ingin memilih untuk di halaman di bagian bawah Anda bisa memilih bahasa kalau Anda ingin mendengarkan bahasa Anda hari ini dalam pembicaraan dan diskusi kita dan senang sekali bersama Anda. Dan ada beberapa rekan yang telah bergabung bersama kami hari ini dan kita mulai dengan slide berikutnya. Dan perlu ada beberapa hal yang perlu kita tampilkan dalam presentasinya, ada beberapa polling. Kalau Anda bisa akses pada Mentipool ini, dan Anda perlu di sini kalau Anda ingin, Anda bisa masukkan juga dalam chat box kita Mentipool ini. Tapi juga Anda bisa mendengar juga atau langsung lihat di screen kami di sini. Untuk beberapa menit lagi nanti kita akan coba tampilkan. Jadi kalau Anda bisa mengakses polling ini akan senang sekali. Selamat datang sekali lagi. Dan saya Christina Balperkerke dari WRI dari Zero Team. Senang sekali bersama Anda dengan semuanya. Dengan Tumi misi dalam series diskusi ini dalam model bisnis mobil listrik. Ini adalah kita akan mulai coba akan Anda bisa pahami ini. Anda coba untuk bisa mengisi Mentipool ini sebelum mungkin kita mulai. Saya kasih waktu 1 menit lagi. Dan kita harus bisa lihat sini bahwa Anda bisa tambahkan dari mana Anda dalam presentasi ini. Mungkin kita bisa lihat langsung bagaimana aksesnya di sini dan kita mulai dengan presentasi kita. Virginia mungkin bisa Anda bisa membantu saya untuk bisa menampilkan Virginia, ada di sana, Anda bisa tampilkan polling ini. Mungkin kita coba bisa merubah presentasi ini. Minta maaf. Orang yang membantu saya untuk bisa menampilkan hasil polling ini agak sedikit ada masalah. 1 menit lagi mungkin kita akan mulai. Terima kasih banyak. Dan perlu kita tandai bahwa Anda bisa temukan dari mana, dari kota mana Anda menghubungi ini, dari Nairobi, dari Washington, Banting, Pelham. Kita masih belum bisa menyebutkan kota dari mana Anda, tapi ada Mumbai, atau Bandung Barat, dan juga Washington DC. Terima kasih bersama Anda, bersama dalam slide berikutnya. Pertanyaan berikutnya, dalam bidang apa Anda bekerja? Dan kita di sini ada beberapa dari sektor publik, dari sektor swasta, dari NGO, dan juga yang dari lainnya. Ini adalah pertanyaan pertama dari presentasi kita. Dan mengenai pengetahuan Anda, apakah kota Anda punya struktur electric project mengenai mobil listrik ini untuk transportasi? Dan jawabannya adalah dan terima kasih untuk bersama kami di sini. Kita mulai dengan presentasi kita. Sekarang kita mulai sekali lagi. Selamat datang. Ini adalah beberapa siri dari modal bisnis kita dan dari beberapa dari seluruh tim dari Brasil di sini dan juga dari Anda bisa lihat dari sini
dalam introduction kita akan masuk pada mengenai overview mengenai model bisnis ini. Yang pertama kita mulai dengan model dari procurement kita di sini, biaya, sumber resources, produk finansial, kontrak dan bidding-nya, dan kemudian beberapa contoh. Dan kemudian nanti kita akan ada tanya jawab setelah presentasi ini. Ini adalah mitra bisnis kita dalam proyek ini, ada beberapa kemitraan kita di sini, ada pemerintah di sini, implementer GIC, TUMI, ITCJ, ITDP, IKLI, OTP, kemudian dengan WRI, dan juga dan beberapa yang lainnya. Proyek ini adalah proyek dan dengan deep dive cities, dengan target dengan perencanaan mengenai adopsi dari bus listrik di sini. Tapi proyek ini juga mempunyai juga akan bisa dan berapa masuk pada city network, kemudian juga dengan deep dive cities, dan kita juga mulai beberapa serial webinar mengenai konten, mengenai teknik untuk mobil listrik ini. Dan kemudian dari beberapa proyek pada 2025 nanti kita memberikan inspirasi pada 500 kota yang saya akan bisa siap untuk bisa melakukan penawaran untuk 100.000 e-bus. Di sini lihat pada peta ini beberapa kota yang akan masuk dalam proyek seperti ini, dari beberapa kota di India, di negara lainnya. Dan kita mulai dengan presentasi kita. Ada beberapa slide nanti berikutnya yang menunjukkan beberapa kota-kota, jaringan kota-kota yang menjadi bagian dari proyek ini. Ada 56 kota yang sudah menjadi bagian dari mitra dari bekerja City Network ini. Jadi sebelum kita mulai dengan konteks ini, saya senang sekali bersama Anda dengan Margarita Para. Dan bersama Margarita akan mempresentasikan kemitraan kita dengan Clean Energy Works. Margarita, silakan Anda mulai. Dan terima kasih bisa bersama kami hari ini. Senang sekali bisa bersama dengan selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Dan di New Zealand, di sini, di kota sini, dan Anda betul, di kota Christchurch, di New Zealand, kita cek bahwa kita pastikan di sini bahwa clean energy bisa dan bisa masuk 100% untuk siap masuk ke dalam proyek ini. Dengan kita bermitra dengan beberapa organisasi di Christchurch, juga dengan Amerika Latin, dan juga dengan Indonesia, dan juga dengan Afrika. Dan senang sekali untuk bisa melihat beberapa model bisnis ini di Amerika itu dalam soal procurement untuk bus listrik. Terima kasih, Margarita. Jadi kita mulai dengan satu bagian teknis dari diskusi ini. Ini adalah ide dari model bisnis kita, dan sering banyak sekali model yang bergantung pada bagaimana konteks dan aspek Anda dalam proyek ini. Ada berbeda dalam kapasitas investasi yang mungkin dalam proyek ini, juga provider yang mungkin berbeda dalam teknologi di kota Anda, dan juga berbeda dalam kebijakan dan regulasi di kota Anda. Semua informasi ini akan berubah bagaimana akan bisa berhasil dalam model bisnis bus listrik ini dalam kota Anda, di kota Anda. Jadi sekali bisa lihat sini ada kadang-kadang dalam prestasi ini dengan Margarita dan saya, kita tidak punya resep untuk bisa tunjukkan bagaimana model bisnis ini dalam aspek Anda sesuai dengan kota Anda. Ada beberapa elemen yang kita miliki di sini yang perlu dipertimbangkan dalam model bisnis ini, mulai dalam model procurement dan penyediaan, kemudian biaya, sumber resources yang kita miliki, juga ada dalam proyek Anda, ada produk finansial yang berbeda, juga kita akan ganti detail mengenai itu. Dan kemudian yang terakhir adalah soal masalah kontrak dan juga soal bidding-nya. Ini kegiatan ini tidak
bisa Anda mulai dari yang awal, bukan dari belakang, atau mungkin Anda bisa bolak-balik, misalnya apa yang modal aspek-aspek mana yang kita miliki di sini, tapi semua di sini kita harus pertimbangkan dalam mempertimbangkan satu model bisnis untuk bus listrik ini. Kita mulai dengan modal procurement di sini. Semua bis modal ini sedang dikembangkan untuk harus bisa mengatasi dalam berbagai perbedaan aktor ataupun yang terlibat dalam sistem ini. Dan kita pahami juga Anda kan bisa satu hal yang terbaik untuk tiap-tiap kota dalam kapasitas investasi ini dan sharing mengenai beberapa perbedaan. Jadi kalau dengan sistem teknologi yang ini mungkin akan sesuai dengan sistem yang Anda miliki. Dan sekarang ini ada 2 model procurement model yang tepat dia pembelian dan juga untuk dengan sewa. Jadi dengan beli atau mungkin dengan sewa yang bisa kita gunakan untuk bisa memberikan pelayanan pada proyek ini. Kalau kita bicara mengenai pembelian dan procurement ini adalah hal yang paling tradisional, format yang bisa dibuat oleh para aktor sektor publik, bisa dengan bidding atau dengan pembelian atau dengan sektor swasta, bisa dengan bayar cash atau dengan hibah ataupun dengan dana atau dengan cara kredit. Dan kemudian juga akan bisa dalam beberapa kota dengan melakukan procurement agregat sini untuk bisa membawa benefit pada ekonomi dalam satu skala di sini. Dan ini telah dilakukan oleh pemerintah federal dari berbagai kota dan juga berbagai negara dalam untuk mencapai satu proyek yang mungkin besar dengan 50.000 lebih jumlah bus dengan skala ini. Dan mana yang akan bisa lebih penting dengan pembelian atau dengan penyewaan di sini, atau mungkin dengan rental atau dengan leasing di sini. Ada beberapa benefit yang kita dapatkan di sini untuk bisa dapatkan dengan e-bus ini. Misalnya dengan biaya dengan investasi ini akan bisa dikurangi pada awalnya, dan Anda akan bisa pembayaran bulanan misalnya yang kita harus bayar. Ada juga supply, ada kemungkinan untuk bisa melakukan struktur dalam supply dengan satu cara yang inovatif. Dan kalau misalnya dengan pembelian atau dengan leasing, kita bisa melakukan total penyewaan kendaraan secara keseluruhan ataupun dengan penyewaan secara parsial atau dengan komponen yang nanti akan ditunjukkan. Dan kita tambahkan juga di sini ada beberapa model procurement di sini, ada beberapa aktor, ada beberapa perbedaan aktor atau mereka yang punya bertanggung jawab untuk dalam penyediaan untuk bisa kendaraan operasional, pembelian dan sebagainya, depot, kemudian maintenance dan charging. Ada juga kemungkinan beberapa aktor yang mungkin terlibat dalam hal ini dalam tanggung jawab mereka dan menjadi mungkin oleh publik, sektor publik atau mungkin sektor swasta. Kemudian juga pembuat bus, kemudian perusahaan energi, kemudian juga dengan apakah ada beberapa sektor swasta yang lainnya. Dan apakah juga kita harus bisa pahami bahwa realitas ini kita harus bisa membangun satu model bisnis yang paling tepat buat kita, dan kita lihat sini bahwa setiap ini punya perbedaan. Ini kan bisa dilakukan oleh beberapa aktor untuk bisa digabungkan. Jadi ini untuk bisa menunjukkan kemungkinan bahwa ini bisa berhasil dengan cara yang berbeda dengan model bisnis yang kita miliki, dengan perbedaan kemungkinan ataupun tanggung jawab dan sebagainya. Jadi sekarang ini kita lihat coba mengenai biayanya, seperti dikatakan oleh Margarita. Oke. Terima kasih Christina. Ini akan jadi sangat complicated. Dan sekarang kita sudah lihat, kita punya beberapa aktor dan juga bertanggung jawab untuk perusahaan bus misalnya, perusahaan transportasi dan beberapa misalnya dalam struktur bisnis ini.
Yang perlu kita lihat sini adalah kita harus menganalisis kita bagaimana model yang terbaik dan biayanya. Dan kita menggunakan model metrik di sini dengan TCO. Kita harus menganalisis biaya sebagai proyek baru ini dan bagaimana soal infrastruktur dan sebagainya, tapi bagaimana seberapa lama proyek ini bisa berlangsung, 15 tahun terlebih dari 50, dan kita lihat biaya. Ya, berikutnya, saya ingin menunjukkan di sini di kota saya di Kolombia. Kita lihat di sini bahwa ada beberapa kriteria dari Brasil, saya dari Kolombia, dari Amerika Latin. Ini adalah sampel dari Kolombia di sini. Jadi 15 bus di sini, Sunwind. Ini adalah satu sampel dari biaya di kota di sini, ada bagian dari kota di sini dalam 15 bus. Bus ini di gunung-gunung, di gunung. Ada juga yang teknologi desain di sini dengan tingkat ketinggian dan naik turun. Dan setelah kita melakukan analis technical ini, kita bisa melihat bagaimana kita menunjukkan bagaimana untuk bisa melihat bagaimana memutuskan analisis di kota Anda. Dan ada dua jenis di sini yang kita perhatikan. Yang blue bus adalah capital ya benar, dan yang orange adalah operasional. Dan kita lihat sini bahwa perbandingan dari teknologi ini, satu di sebelah kiri, satu sebelah kanan, ini adalah biaya dalam membeli, ini rendah. Dalam membeli untuk bus yang diesel, yang listrik sini, bahkan kalau kita lihat dari sisi penyamanan kalau lihat bagaimana Anda bisa penghematan di sini, karena dengan kedua model tadi ini, kita lihat ada 11 dengan listrik, dengan diesel, dan dengan pengurangan dari situ. Karena ini akan bisa sering lihat bagaimana mekanik dan sebagainya, dan beberapa hal yang perlu. Tapi kalau kita lihat dari maintenance-nya agak sedikit rendah. Ini menunjukkan di beberapa negara dan electricity dan diesel ini sangat spesifik, tapi di sini ada beberapa sampel yang kita lihat bagaimana biaya yang harus kita keluarkan. Mudah-mudahan bisa tetap bersama kami di sini, dan kita lihat sini, kita lihat pada financial side ataupun biayanya, dan Anda coba bisa memperhatikan juga capital kriteria dan market size sini, dan mudah-mudahan akan bisa pada menti di sini. Kita akan ada quiz di sini, kita akan pada link di situ, dan nanti desain akan menunjukkan kita masuk pada link di situ, dan Anda akan lihat bagaimana di situ. Dan jangan tertulis di sini, Anda akan bisa lihat sini, kita lihat bagaimana bisnis model kita, bagaimana kompleksnya di situ, dan bagaimana kita mulai dengan bisnis model dengan proyek kita di sini, terus bisa menentukan bagaimana model bisnis kita yang paling cepat untuk kota kita. Dan saya berikan waktu beberapa menit untuk kita masuk pada menti. Ini akan sangat menyenangkan, dan Anda bisa menjawab pertanyaan tersebut. Beberapa detik sebentar. Ini adalah code-nya. Ada 3 pertanyaan teknis di situ mungkin. Mudah-mudahan semuanya ikut partisipasi ini. Virginia mungkin bisa lihat bagaimana hasilnya. Bagus sekali. Itu adalah pertanyaan terakhir. Oh, ini di sini banyak sekali dari banyak sekali yang berpartisipasi sih, dan banyak yang dari Afrika, dari Asia, Amerika Latin, dari Amerika Utara, juga banyak peserta dari New Zealand juga di sini. Saya juga di sini. Baik, kita senang sekali bisa bertemu dengan sini dengan pertanyaannya. Kalau Anda menjawab lebih cepat, Anda akan dapat poin. Untuk implementasi dari proyek mobil listrik, Anda satu solusi untuk bonus model ini. Benar atau tidak? Mudah-mudahan akan bisa percaya ini. Waktunya habis. Salah. Bagus sekali. Ada satu yang harus kita bicarakan di sini. Satu orang tadi. Salah. Jadi kita punya banyak solusi untuk bergantung pada konteks dari kota Anda. Betul sekali.
jawab dengan cepat, bisa dapat poin. Public entities public ini akan bisa membeli aset dengan electric project dan kontrak mulai dengan operasi mereka. Organisasi publik bisa membeli aset dengan proyek mobility ini, kontrak dari operasi mereka. Waktu habis? Yes, betul. Anda sangat perhatian dalam hal ini. Dan sekarang kita akan bicara dengan satu orang tadi. Yang khawatir di sini, kita akan coba untuk bisa, betul, public entities itu hanya bisa membeli aset dengan proyek mobility dan kontrak dari operasional mereka. Jadi misalnya di sini, dalam membeli bus-bus itu, kemudian mereka berkonsesi yang dengan operator swasta. Baik, untuk pertanyaan berikutnya. Untuk bisa lebih, TCO adalah bergantung pada kapital dan biaya proyek untuk financing dari proyek Anda. Betul apa tidak? Dan setelah saya memberikan grafik ini, jadi jangan tersinggung kalau saya bercanda. Waktu habis. False, betul sekali. Hanya 7 orang yang salah, saya akan bicarakan mereka. TCO juga bergantung pada maintenance, modal, kemudian biayanya proyek ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami di sini dalam partisipasi ini. Di sini ada mereka yang jawab. Lihat skor di sini. Siapa yang menang di sini? Siapa yang menang? Serafin yang paling cepat. Selamat, Serafin, Anda paling cepat adalah pemenangnya. Ada baik kali pertanyaan di sini. Pertanyaan di box itu. Materi ini agak sedikit berat, dan mudah-mudahan Anda bisa mengikutinya dan mudah-mudahan Anda bisa mengikuti formatnya. Terima kasih, Virginia. Kembali pada presentasi. Jadi setelah kita dapatkan semua biaya tadi ini dan analisis dan ini, yang pertanyaan berikutnya, bagaimana kita harus bayar ini, kita harus biaya ini. Bagaimana kita harus bisa mendapatkan biaya ini. Ada 2 cost ini yang mungkin dari bagaimana kita membiayai proyek ini untuk bisa mendapatkan dana di sini. Ada secara langsung dan secara tidak langsung. Ada 2 jenis di sini dengan proses ini, dengan budget anggaran dari kota, atau mungkin bagaimana dengan biayanya harus, dan ini kan bisa kita harus bedakan bagaimana bis-bis kota ini bisa kita biayai. Kita mulai dengan sistem garis ini, dan pemerintah nasional memberikan dana ini bagian dari rencana pengembangan nasional, dan itu telah dilakukan dengan kota-kota yang lainnya. Ada beberapa dana yang bisa digunakan, terutama untuk mobil listrik di sini, karena kita punya dana dari Paris Agreement bahwa ada beberapa dana yang harus kita alokasikan untuk bisa menggunakan ini untuk bisa dalam soal listrik di sini. Jadi ini dana ini bisa akan kita gunakan juga ada sumber alternatif secara ada yang telah ditetapkan dengan sistem secara umum. Tidak, untuk bisa penggantian atau pembaruan permajaan dari bus-bus ini, dan harus kita gabungkan dalam mobilitas sustainable ini dan anggaran untuk bisa mengganti dari bus-bus dari menjadi bus-bus listrik. Dan tanpa ada di sini, kita di sini kita beberapa secara langsung dari pajak ke tax credit dari kredit ataupun dari policy, kita juga telah bisa menarik beberapa dana dari kota saya, ibu kota, dan telah lebih banyak bus yang didatangkan mereka dengan insentif pajak ini. Juga dengan beberapa misalnya pengurangan dari charge untuk tol di sini, kemudian subsidi dan reformasi subsidi, kemudian juga untuk dari energi fosil ke energi clean energy dengan beberapa kemasukan elektrik, dan juga jadi ada beberapa utility yang penting di sini dalam transaksi ini. Ini akan menjadi hal yang penting untuk bisa menjadi suatu perbedaan dalam bagaimana modal bisnis ini akan bisa kita laksanakan.
Ini beberapa detail mengenai sumber dana ini. Sebagian besar sih dan beberapa mobilitas yang telah dilakukan dan setelah melakukan advokasi selama 20 tahun di sini, kita telah coba untuk bisa melakukan reformasi parking dan sebagainya, untuk bisa carbon tax, kemudian juga biaya polusi, dan juga untuk tiap orang di sini transportasi ini akan bisa lebih efisien dan sebagainya, dan perubahan iklim di situ. Dan semua biaya tadi ini hanya juga bisa didanai dan contoh di sini dari Brasil, kota yang terus kampus di Brasil juga punya satu contoh yang bagus. Yang kota pertama dan kita melakukan satu uh, pro, proyek model di sini. Dan dari situ dengan dana tersebut kita ada 12 bus elektrik, bis listrik. Ini satu hal yang pengalaman eksperimen yang begitu bagus sekali di Brasil. Ada juga beberapa hal untuk bisa baterai. Baterai harus diganti karena ada garansi dari baterai. Aki ini harus kita ada 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun sebagainya. Tapi baterai ini punya second life di situ, dan dari beberapa budget itu kita perhatikan bahwa kita punya waktu untuk bisa mendapatkan baterai yang punya kualitas yang lebih bagus, dan ini akan punya hal yang bagus sekali dengan baterai yang lebih baik. Setelah kita punya resource, kita ada soal pendanaan di sini. Bagaimana kita harus bisa lihat mendapatkan biaya atau berikan cost di sini. Ada 3 hal di sini, modal dari investor, kemudian dalam berikutnya bagaimana kita bisa mengatasi 3 modal ini. Dan ada beberapa contoh yang telah kita lihat di beberapa negara. So, in terms of capital, dalam modal di sini dari investor, dan semua modal yang telah diberikan ini dalam ini, dan dari Colombia, perusahaan energy utility, mereka juga melakukan investasi. Ada 26 bus yang mereka melakukan investasi di situ, dan ada Dominion Falls, ada 50 bus listrik dari modal mereka sendiri. Dan kita tahu bahwa ini beberapa kita lihat masukkan bahwa kondisi mereka bisa mengcover investasi. Kalau kita tidak punya investor di situ, kita punya utang di sini. Jadi dengan debt security di sini kita akan bisa melakukan pengadaan mengenai bus-bus tadi ini dengan debt security, dengan financial traceable dan promissory notes itu. Kita juga sudah gunakan untuk bisa masuk untuk bisa pengadaan ini. Ada juga bank-bank swasta, bank nasional akan bisa dengan satu konsesioner yang mereka akan bisa melakukan penyediaan di Kolombia misalnya, yang telah menawarkan juga kredit bagaimana dari kota beberapa dengan rate yang lebih baik untuk mendapatkan utang pinjaman. Yang terakhir ada garansi di sini. Ini satu mekanisme untuk bisa dengan resiko yang lebih tinggi. Walaupun kita perlu di situ dengan satu kontingensi dengan dana yang kita siapkan, dan beberapa institusi yang di situ itu bisa memberikan jaminan tersebut dari proses ini. Jadi kita harus bisa melihat kira-kira opsi yang kita miliki dari negara-negara kita, dan bagaimana kita bisa berpikir bagaimana kondisi bus ini untuk bisa menarik dari para investor untuk bisa tertarik pada bisnis ini. Yang berikutnya, setelah kita mengenai dana yang sudah memiliki, kita seperti bagaimana kontrak ini. Bisa mempengaruhi dari semua aktor yang saling terkait di sini. Christina telah melihat dari bagaimana mereka para aktor bekerja sama untuk bisa menciptakan ini. Dan tiap-tiap negara punya proses yang berbeda dengan bidding, dengan tendernya, dan harus bisa di sini beberapa aktor yang harus kita masukkan dalam beberapa elemen di sini untuk dapat kita punya dengan pabriknya, dengan rentalnya, atau dengan institusi yang lainnya. Kemudian dengan maintenance-nya seperti apa yang harus bisa kita tetapkan di sini, karena ada harus
kita transit sini mengenai para ahli listrik itu yang bisa melakukan perawatan dalam ini penting sekali bagi mereka. Kita tahu sini adalah beberapa bus sini kan kita harus instalasi soal bagaimana semua power tadi bisa kita gabungkan bersama dan isi berbeda semua, dan tentu kita harus bicara mengenai bagaimana supply energinya, dan ini adalah yang paling penting. Berikutnya adalah di sini bagaimana kontrak sini. Kita harus bisa lihat sini bahwa kontrak sebelumnya tidak termasuk mengenai beberapa hal-hal dalam soal misalnya kita harus berpikir mengenai waktu untuk nge-charge sini ataupun infrastruktur untuk nge-charge dan juga staff untuk bisa menggunakan teknologi baru ini. Dan bus tidak punya depo untuk bisa kadang-kadang bus itu tidur di jalan karena tidak ada tempat untuk nge-charge. Dan harus kita punya depo tempat bisa melakukan pengechargean, dan ini perlu kita beberapa hal sini. Ini terjadi di ibu kota atau dengan berinvestor. Kita harus berpikir juga mengenai bagaimana cara-cara terbaru untuk bisa melibatkan hubungan antara para market system yang dengan kota di situ, dan banyak sekali kita dengan mereka juga punya beberapa hal yang kita tabungkan di situ. Dan yang terakhir juga dengan listrik model listrik tadi ini kita bisa mendapatkan juga soal mobilitas dan dengan para ahli lingkungan di sini untuk bisa melihat bagaimana kita hasil dari di sini kita lihat bagaimana tuh mengenai sebelum kita masuk pada contoh dari Amerika Latin. Saya beri sebentar sini, mungkin kalau ada pertanyaan dari chat di situ mungkin bisa ada akses pada bisa diberikan. Kalau ada mungkin pertanyaan apa yang telah saya sampaikan, silakan masuk pada chat Anda. Kita di sini akan belajar, mungkin ada beberapa pakar di sana, saya ingin tunjukkan di layar sini. Jadi di tabel di sini saya akan beberapa contoh mengenai model bisnis dari yang susah di Amerika Latin. Dari garis kuis ini ada bisnis model. Ini bergantung pada tiap-tiap kota. Di tabel di sini ada 5 bisnis model di sini. Yang pertama adalah soal model procurement publik. Kemudian di Brasil, Medellin di Brasil, semua ini adalah dengan budget semua dari anggaran dari negara. Kemudian dengan operator swasta di sini, dengan STU, dan perusahaan transportasi juga mereka bisa mendapatkan dana finansial untuk bisa melakukan penyediaan seperti ini. Juga di Medan dan Montevideo ada 4 dan 30 bus di luar situ di Amerika Latin dengan Energy X, jika KLC, dan Vemo, juga di Mexico City, di Cali, dan sebagainya. Di Santiago dengan 776 bus. Kemudian juga ada beberapa hal. Oke, terima kasih. Di Kolombia, ada 26 bus di Cali. Di perusahaan di sini dengan KLC. Dan mereka menemukan dengan market di situ. Dan mereka cepat bisa membuka pasar. Kemudian juga model sangat sukses di Bogota dan Santiago juga ada di situ. Jumlah bus itu di Bogota dan Santiago hampir 2.000 bus itu di Bogota dan Santiago. Dan model di Kolombia di sini Bogota. Dan perusahaan sih mengenai kepemilikan dan juga operasional dibedakan. Dan ini adalah bidding yang berbeda, kontrak tender yang berbeda dari di Bogota. Dan operasional dan juga dengan kepemilikan. Dan yang model yang terkait dalam Santiago, di Bogota, di pemerintah kota. Dan ini akan bisa lihat dari skala tersebut karena ada garansi yang mungkin diberikan. Tapi ada juga model inovatif. Ada segmen lainnya. Kalau Anda tidak punya kondisi mengenai biaya modal, kita lihat di sini kota kita dalam sistem ini.
nanti akan segera di Sao Paulo ada 15 besi dengan transport, dengan leasing dari energi, dan juga mereka berikan modal untuk memberikan leasing model leasing baterai. Dan dari model ini ada beberapa foto dari bus kecil. Christina akan memberikan contoh dari Brasil. Christina. Terima kasih. Jadi sini contoh dari Brasil, sebagaimana apa yang dikatakan Margarita. Ini contoh untuk penyediaan dari pemerintah dari Brasil, dari pemerintah kota negara bagian di Brasil sini memberikan 20 bus, dan di Salvador, dan operasional maintenance tanggung jawab pada lembaga operator yang bertanggung jawab, yang akan kita mulai di kota. Kita akan mulai ada programnya di situ untuk beli bus. Sekarang ini operator mengoperasionalkan dan memaintain, melakukan maintenance pada bus tersebut. Contoh yang kita dari Brasil sih, tadi katakan dari Brasil, ini adalah depo baterai untuk pengisian ngecas baterai di sini. Kita ada beberapa dengan capex operasi ibas cost di situ. Ada 15 bus yang siap untuk dioperasionalkan transport. Kemudian ada nyewa untuk leasing baterai, capex dan opex tenaga transfer, dan ibas tanpa baterainya. Kalau kita bicara soal situ, kita tidak bicara soal baterai, sama hampir dengan biaya untuk bus diesel. Dan sebab itu, dan total cost kepemilikan di sini, TCO, dari bus sini dengan tanpa operasional management, kalau kita bandingkan model yang lainnya, dengan antara baterai dan diesel, jadi kita coba untuk bisa mulai implementasi bus ini di kota. Untuk bagian dari leasing ini dengan tanpa bus, tanpa listrik, tanpa baterai, dan nanti akan beberapa contoh lagi di negara Anda kalau kita bicara soal basis bis ini. Dan ini adalah kasus di Sao Paulo, dan sangat senang sekali mengenai leasing baterai. Dan kita akan coba untuk bisa foto di sini di Cali, di Kolombia, ada 26 bus dengan model leasing. Yang penting di sini adalah bahwa perusahaan ini mereka gunakan dana mereka sendiri, modal mereka sendiri, kemudian mereka leasing pada operatornya, dan operasional dan maintenance itu Blanco de Negro Company. Dan ini dijamin oleh operasional bahwa mereka akan dapatkan profit kalau mereka memiliki sendiri bus tersebut. Jadi untuk operasional, operator, mereka setuju karena ini biaya operasional akan bisa lebih murah. Yang berikutnya, ini adalah dari bus di Bogota. Ada 1.850 bus di sini dengan lebih besar. Kali tadi agak lebih kecil, ini agak sedikit lebih besar. Dan dari sini, tanpa ada inspektor dari Cina, kita di sini bahwa kita bisa lihat teknologi dalam pengembangan seperti ini. Bus ini dengan model separation, di sini adalah kota mereka melakukan 2 tender di sini. Yang dalam tender pertama, mereka memberikan depo dan infrastruktur dari charging-nya, pengisian baterainya, dan operatornya. Dalam bid kedua, tender kedua, mereka tuh bisa memasukkan biaya tersebut ke terlalu besar mungkin untuk kota, mungkin kota terlalu berat dan mereka kemudian menggabungkan ini kepada operatornya, dibebankan pada operatornya, dan itu meningkatkan biaya untuk kota ini, dan ini akan lebih murah. Dan siapa yang memberikan depo dan chargernya tadi ini? Dan ini model ini bisa memberikan, untuk bisa lihat bagaimana kita perhatikan juga yang berikutnya di sini. Di sini, sebelum ada pertanyaan Anda, ini adalah model inovatif
pay as you save. Jadi kita membayar setelah itu sekaligus Anda hemat di situ. Tapi dengan beberapa sekali hal model seperti ini kita gunakan dalam berbagai cost yang lainnya. Karena kita melibatkan di sini listrik di sini, utility di sini, dari generasi bagaimana kita memakan transmisinya, kemudian dengan semua lainnya di situ sampai pada masuk pada meternya di sini. Ini adalah satu beberapa perusahaan utility yang coba untuk bisa menggunakan ini. Tidak hanya transportasi, tapi juga perusahaan-perusahaan yang lainnya juga bisa menggunakan model inovatif, model PACE ini. Karena mereka punya akses terhadap modal yang lebih baik, mereka punya bagus balance sheet yang bagus, dengan posisi bisa melakukan investasi ini, dan bisa mengcover biaya ini, dan juga mereka bisa menghemat dari biaya tersebut. Di organisasi berikut, Clean Energy Works, dalam 2018 dengan pemerintah dan Climate Finance, dan salah satu garanti di sini kita bekerja juga dengan tugas mereka dengan mengembangkan modal inovatif di sini, aplikasi untuk transportasi. Yang perlu kita lakukan di sini, dari sini adalah transportasi ini, kita bisa tambahkan pemisahan baterai dan chargingnya berbeda. Ada akses yang kita punya penyimpanan, storage itu. Dengan kalau misalnya terjadi emergency dan sebagainya. Kadang-kadang baterai di bus itu kemudian bisa kita gunakan bisa menggerakkan menyediakan listrik ke rumah sakit dan sebagainya. Tapi kita harus bisa perhatikan di sini mengintegrasikan solusi di sini. Jadi infrastruktur baterai dan charging di sini di seperti Sao Paulo, kemudian kita mengcover biaya itu dengan biaya listrik atau dengan biaya tagihan dari listrik dari perusahaan listrik yang membayar dari bus dan kemudian mengoperasionalkannya. Dari charging ini sudah rendah dan kita bisa menghemat gitu, dan kita harus bisa menghemat dari biaya yang kita anggarkan di situ. Jadi mungkin modelnya akan bisa lebih baik dengan TCO, dengan grafik TCO tadi kita punya ada penghematan di situ, dan berpakai situ savingnya mungkin belum bisa terlihat, tapi banyak sekali di sini ada penghematan yang bisa kita lihat bagaimana yang mungkin akan kita harapkan bisa berhasil di sini. Jadi bagaimana ini diimplementasikan dan sebelum kita masuk pada tanya jawab. Ini adalah dua perusahaan di sini yang terlibat dalam Mondays, satu di Detroit, Public Service Commission di Michigan, Detroit, di kota ini, untuk melakukan apa yang investasi pada baterai ini dengan transit ini, BTE, di sebelah kanan, biaya dari baterainya digantikan dengan charging, dengan biaya charging, dan sisanya akan di-cover melalui sentral dan dari situ dalam 12 tahun baterainya bisa bertahan di situ, garansinya di Colombia garansinya mungkin 8 tahun, tapi tergantung pada pabrik pembuat baterainya dari bagi kita. Dan ini adalah model yang kita gunakan akan di beberapa hal sini, dan Anda mungkin akan bisa lihat kira-kira bagaimana dengan baterai di Amerika dan juga di luar Amerika. Dan telah kita berikan di sini adalah di negara saya, di di Republik Dominika. Mereka coba untuk bisa melakukan hal yang sama dan mereka membuatkan desain ini dan kemudian dengan cara yang basic yang sama dengan perbedaan antara baterai dan charger, dan ini akan bisa mereka menghemat kalau mereka bisa melakukan satu pengecacan pada beberapa depo yang ada tersedia di situ. Jika ini ke desain yang proyek yang desain dengan baik dan biaya agak sedikit lebih tinggi, akan lebih rendah itu dari situ. Jadi ini belum diimplementasi, ini baru diusulkan, dan kita bekerja dengan mereka bisa pastikan bahwa mereka bisa melakukan implementasi terhadap solusi ini. Dan solusi ini akan bisa memungkinkan akan banyak lagi energi terus transportasi itu bisa memberi lebih banyak lagi bus, karena ini dari situ kita bisa coba untuk bisa melakukan penghematan dengan model-model seperti ini. Baik, dan ini yang telah tampilkan dalam ada 10 menit
untuk saya tanya jawab, kalau mungkin nanti Christina dan saya akan bisa jawab beberapa pertanyaan yang mungkin Anda miliki mengenai hal ini. Saya coba lihat mungkin ada pertanyaan mungkin. Terima kasih di sini. Kalau ada dalam software mungkin Anda bisa berbagi mengenai bagaimana pengetahuan mengenai bagaimana procurement yang baik, terutama dalam komponen dalam pertanyaan yang kita tanya mengenai soal bagaimana pemisahan data teknologi elektrik yang kita bisa gunakan di sini, dan mereka memberikan supply terhadap perusahaan mobil-mobil listrik dalam komponennya, dalam maintenance dalam soal listrik, dan kita akan bergantung pada bagaimana apa yang teknologi yang sudah berjalan sejauh ini dari perusahaan Cina, dan kita akan adalah aku sulit sekali bagi kita di Tanzania misalnya, di Kolombia misalnya, karena Kristen tadi, ini adalah kombinasi bagaimana pada tingkat nasional dan ke tingkat kota untuk bisa membawa pembuat pabrik itu bisa masuk pada negara seperti di Kolombia. Kita punya tax impor itu, kemudian bisa mengajak banyak sekali perusahaan di situ, dan bergantung pada kebijakan tersebut, mungkin kota-kota bisa memiliki juga kebijakan yang bisa membantu dalam soal penyediaan dari bus ini. Banyak sekali beberapa model agregasi yang bisa kita gunakan, dan bisa mengajak semua perusahaan untuk bisa mengajak dalam proyek ini. Sistemnya coba Anda bisa jelaskan mengenai supply chain tadi. Seperti yang dikatakan oleh Tani Ketan, ini penting sekali bahwa kita lakukan dalam modal procurement proses model ini. Ini akan saya mendorong perusahaan-perusahaan ini untuk bisa ikut terlibat dalam hal ini. Jadi tidak hanya membeli, tapi juga kita sampai pada untuk bisa komitmen untuk komponen dan semuanya dari masa depan dan sebagainya. Jadi bagian dari kebijakan yang telah dikembangkan pada tingkat nasional di kota dan juga di beberapa wilayah di Brasil, menjamin dan mengenai baterai komponen yang lainnya, kalau misalnya terjadi apa-apa di masa depan, kita pastikan bahwa bus ini akan tetap berjalan. Dan ini bagian dari komitmen dari kota ataupun negara bagian dari pemerintah untuk masuk pada mobil bus listrik tadi ini, dan sesuatu yang mungkin akan mereka investasi, akan bawa keuntungan profit, dan dalam 2-3 tahun mereka bisa mengubah prioritas dalam tingkat nasionalnya. Dan apakah para aktor ini sudah kita tunjukkan bagaimana mana yang paling baik dan komitmen dalam modal procurement dalam untuk bisa pembayaran bus ini, untuk bisa mengajak semua hal ini ke negara mereka. Penting sekali komitmen ini yang penting. Setelah melihat bagaimana model-model pembelian, dealer, dan telah mengikuti semua aturan tersebut ini. Ada pertanyaan bagus sekali. Bagaimana suksesnya pemisahan antara baterai dan resiko tadi ini? Satu concern dalam hal ini adalah bagaimana. Jadi kalau dengan biaya tadi ini, dan satu yang lainnya mungkin telah, ini satu pertanyaan bagus sekali. Kalau kita lihat bagaimana baik modal ini bisa sukses, dan Anda bahwa Anda memberikan satu tantangan di sini mengenai entity yang mungkin kita telah di sini bahwa dalam pengalaman tadi ini, modal ini mungkin baru dan belum ada banyak sekali data yang bisa kita lihat. Tapi di Amerika telah ada model selling leasing produk di ada beberapa perusahaan elektrik di Amerika yang telah melakukan leasing proyek dari baterai tadi ini. Dari data mereka, telah mereka memberikan masalah ini dengan pastikan bahwa dengan asuransi yang cepat sekali, tentu dengan bagaimana terjadi semua pelanggaran mungkin bisa terjadi, tapi ada asuransi ataupun ada satu hal yang bisa menjamin dalam hal ini. Dan bagaimana kalau ini terjadi, tapi kita lihat sini ada satu insentif dari operator untuk bisa melakukan yang terbaik. Yang kita lihat sini bahwa banyak satu ketidaknyamanan yang mungkin terjadi di situ di Amerika. Dari geografi di sini kita lihat dengan melakukan tersebut, kita melakukan informasi yang lainnya dengan beberapa kilometer yang bisa
dalam 3 tahun dalam kita mulai dari 2019 kita mungkin punya beberapa waktu untuk bisa melakukan hal itu dengan pengalaman selama 3 tahun. Dan juga karena Margaret tadi bahwa ini sudah berjalan dengan baik dalam 3 tahun terakhir ini, kita telah mencoba untuk bisa melihat lebih jauh untuk bisa melihat bagaimana model ini akan bisa berhasil dengan baik dengan kemitraan mitra-mitra yang lainnya. Terima kasih. Ada satu pertanyaan menarik sini. Saya ingin tahu bagaimana masih model ini bisa memberikan satu kepuasan pada para pemakainya di sini. Bagaimana biaya ini akan bisa berdampak pada, saya tahu pada di Bogota misalnya, di Bogota ada komitmen dari wali kota untuk tidak mengganti ataupun menaikkan tarif. Tidak ada hal yang bagus sekali dan mereka tidak tahu. Tidak ketahui dalam kasus ini penting sekali. Sebab itu mereka bisa menggunakan beberapa sumber pendanaan yang lainnya karena kita tahu bahwa kalau misalkan dengan pengalaman seperti ini dengan pelayanan lebih baik dan tentu bahwa ini kan lebih tidak ada polusi dan lebih kenyaman dan bagaimana masyarakat kan bisa tetap dengan biaya yang sama. Jadi ada beberapa elemen desain di situ dalam soal biaya dan seperti di Brasil sama dengan Kristina kan. Ya penting sekali sampaikan di sini bahwa di sistem ini ada berasumsi di sini tidak hanya biaya mengenai sistem tadi ini sebelum kita implementasi terhadap habis ini adalah bagian dari asumsi bahwa kalau program proyek ini tidak akan mengubah soal biaya, tidak akan berubah dalam sistem ini. Dan yang penting bahwa di sini disebutkan bahwa meskipun ini masih baru, bus ini yang masih baru sekali, kita lihat sini ada beberapa kepuasan dari para penumpang bus yang mereka senang sekali dan ini memberikan satu sistem yang akan bisa baik untuk bagi para penumpang. Ada pertanyaan sih dari Anthony dan mungkin ini ada satu bisnisnya dalam sini. Apakah bisa memberikan bahwa support kita mendukung soal proses seperti ini dalam di PAS tadi Anda membayar baterai tapi baterai ini milik dari busnya. Jadi Anda membayar ini, Anda bisa mendapatkan juga dengan PACE tadi ini. Kalau saya bicara soal PACE tadi mengenai leasing tadi, kalau Anda leasing, kalau mungkin leasing ini biasanya kita bisa membayar untuk soal pelayanan servis. Dan jika ada modus modus ini dalam situasi seperti ini dan konteks seperti ini. Jadi beberapa konteks ini dalam rental, student rental tadi ini, karena mereka ingin memiliki aset tadi ini, mereka kemudian mereka bisa selesaikan dengan leasing tadi ini. Jadi tidak ada jawabannya pada sini kalau kita akan bawa setiap model bergantung pada tiap-tiap kota di sini. Dan ada beberapa hal untuk ingin mendapatkan sumber dari dana tersebut. Benu Gopal, apakah ada satu keseragaman untuk dari setiap wisma untuk bisa membuat ini? Ini pertanyaan yang begitu sulit. Karena kita tahu bahwa dalam standarisasi kita ini dalam charger, kalau kita bicara soal tadi ini, saya tidak tahu ini hal yang mungkin kita harus atasi di situ dalam soal charger dan bagaimana operasional dari charger tadi ini. Saya kira mungkin kita belum sampai sana, tapi ini harus satu hal yang bagus sekali. Christina, kalau mungkin Anda bisa memberikan jawaban, saya kira mungkin kan saya belum pernah mengenai network global ini untuk bisa mengenai bagaimana soal dealing mengenai bagaimana perbedaan charger di sini dari berasal dari standar nasional di sini untuk memberikan satu standar, tapi di sini buat tiap kota punya penyesuaian dalam proses tadi ini untuk bisa bagaimana proses copy website karena mereka tidak setiap kota di sini mereka punya perbedaan dalam bagaimana soal pelayanan seperti ini. Jadi ini sesuatu yang mungkin OEM di Brasil untuk bisa kita bicarakan di situ lebih pada standar proses yang standar kita bisa
biaya untuk bisa lebih rendah dalam proses manufacturing. Terima kasih, kita sudah tepat waktunya 1 menit. Ada pertanyaan second adalah karena kita harus batasi waktu kita di sini. Dan pertanyaan ini kita akan kembali pada Anda. Kita akan senang sekali Anda bersama kami. Dan di sini memberikan satu masukan, satu pertanyaan terakhir dari webinar Ali. Mulai pada sini, terima kasih banyak dan partisipasi Anda. Terima kasih banyak. Terima kasih pada polling terakhir dari menti Anda. Anda bisa pemahaman soal apa yang telah kita bicarakan di sini. Mungkin Anda bisa dalam webinar berikutnya bisa Anda masukkan nanti untuk menti ini dengan QR code-nya Anda atau dari link dari chat Anda. Dan rekan Margarita, semua pertanyaan ini di chat ini kita akan menjawab nanti. Ada beberapa pertanyaan mengenai presentasi akan tadi ini dari website ini. Kita coba untuk ini sebelum kita akhiri 1 menit. Kalau bisa Anda isi di situ polling mentinya di screen. Tolong bisa Anda mulai bagaimana hasilnya sebelum kita selesai sesi ini. Coba untuk bisa merubah screen ini. Kita ada beberapa detik. Polling terakhir menti ini. Coba kita tutup menti ini. Satu pertanyaan terakhir. Just going if the screen is not working. Just understanding. Harus kita ketahui di sini bahwa kita perlu bisa melihat agak frozen di sini layarnya. Yeah, so here, sorry about that, but here's our last Yay. di the webinar. Ya, sudah kita lihat sini. Apakah para webinar memberikan pada pemahaman dari untuk project ini? Yes. Bagus jawabannya semuanya. Yes. 100%. Pertanyaan berikutnya. Kita belum di sini. Mengenai topik berikutnya yang mungkin Anda akan dalam webinar di masa depan nantinya. Ya, paling tidak kita tahu di sini hasilnya. Terima kasih banyak dan waktu Anda bersama kami. Terima kasih Margarita bersama kita semuanya. Kita akan lihat dan tentunya kita punya waktu untuk pertanyaan berikutnya. Mungkin kita akan nanti presentasi akan bisa melihat. Dan ini kan saya topik ini. Terima kasih atas survei Anda dan untuk sesi berikutnya nanti untuk seri webinar ini dan kita akan untuk sesi berikutnya di misi bus Tumi. Terima kasih banyak. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi dan semuanya sampai waktunya. Selamat waktu Anda bersama kami. Terima kasih semuanya. Thanks guys, you're amazing. Terima kasih. Thank you. Thank you. Thank you for your questions.